Ya, perkenalkan nama saya Abdul Rohim. Rumah sini asli Klothok, Lumpang Tuban. Pekerjaan tani melon, juga penebas melon. Dulu pertama kali tanam melon itu mulai dari tahun 2003 sampai sekarang ya. Dulu 2003 itu di Action varietasnya. Terus 2 tahun 3 tahun ini jadi sekarang ganti Amanda gitu ya. Dulu biasanya di sini kalau bulan 5 sampai bulan 1 itu kan padi 2 kali. Terus di sela-selanya bulan 1 sampai bulan 5 itu kosong di sini. Biasanya yang kedelai, ada yang tanam belewah, iya. Terus itu ada seorang temen yang dari Bojonegoro itu mengajarkan kita, oh gimana seandainya di Klothok itu tanami melon gitu. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai banyak orang tanam melon karena tahu kan hasilnya rada lumayan gitu. Bapak aku kan dulu penebas di Bojonegoro, di Lamongan kan ya. Ternyata di sana varietas terbagus, terus yang disukai sama pasar itu Action. Ya, terus aku meneruskan ikut tanam yang Action gitu. Ya alhamdulillah bagus hasilnya ya. Daripada merek lainnya lah bagus yang Action ya. Ya dulu pernah varietas lain ya, tapi dari ketahanan virusnya kurang kuat. Terus nyoba ada yang lain lagi, pasarannya di pasar itu kurang greget gitu ya. Dulu nyobanya tahun 2010-an, nyobanya sekali. Tapi dulu nyobanya kan sekali itu nyoba, itu karena hasilnya kurang bagus. Terus ada produk baru lagi nyoba, ternyata kurang diterima di pasaran. Jadi sekarang nggak mau coba-coba. Kalau nggak tahu hasilnya gimana kan. Ini kurang lebih ada ya 10 hektaran sekarang ya. Sekitar ya 200-an pek. Berarti kalau dulu ya sekitar berapa ya? 10.000, 100.000 ya? 100.000 ya. Perawatannya biasanya kan orangnya kan banyak kayaknya di sini ya. Yang kerja ada berapa ya? 40-an orang ya. Berarti per wilayah ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu ya. Per hektar ada ini, ada itu gitu. Tantangan terbesar mungkin banjir di sini. Di sini kan ya ada dataran rendah. Terus keduanya tikus. Dari segi perawatan sih Amanda enak, tapi virusnya kuat banget Amanda. Jadi sekarang petani sini beralih ke Amanda semua ya. Tahun kemarin itu kena serangan kutu kebul yang luar biasa. Jadi melon nggak begitu bisa istilahnya macet pupusnya, kerdil. Orang sini bilangnya kayak keris gitu. Pupusnya kan nggak jalan. Kayaknya yang tahun kemarin itu kebul itu massal. Hampir semua kena iya. Ya alhamdulillah untuk tahun ini bagus ya alhamdulillah. Mau tanam kemarin ini di tahun 2025 ini kan tiap petani kan bingung. Ini mau tanam varietas apa gitu. Kan yang dulu kan yang pertama yang kena kutu kebul ya yang rusak itu. Ya terus kemarin aku inisiatif teman-teman kan ini musimnya rada enak coba tanam. Ya terus kita tanam duluan itu. Kemarin tanggal 19 ya. Yang semuanya kan nyusul belakangan. Ya alhamdulillah bagus, terus belakangan yang pada ngikut. Bulan Januari. Iya ini udah umur 60. Oh iya, biasanya tiap daerah tuh beda-beda ya. Misalnya kayak gini kan pakainya kan ini ya anjir. Terus Bojonegoro kan kupu tarung yang gini ya, kan beda-beda. Kalau ini namanya semilasah, kalau kayak di Bojonegoro namanya kupu tarung. Kalau kayak gini kelebihannya itu buahnya banyak, bisa lebih dari 1 lah, bisa 1, 2, 3 bisa. Terus jamurnya juga enak kalau terkena serangan jamur, maksudnya kan mengendalikannya kan enak. Buahnya Action ya sama. Nah kalau buahnya sih sama, Action sama Amanda ya bisa 1, 2, sampai 3 bisa. Terus sekarang kan Amanda diperbarui, dari virusnya lebih kuat, jadi nggak begitu purut lah, nggak begitu kerdil, aman. Iya 4 juga ada, kemarin malah ada 5 juga ada ya. Biasanya menyesuaikan jarak tanam, semakin jarak tanam semakin lebar, buahnya semakin banyak. Orang sini tuh pupuknya kan buat bedengan pertama kan ya. Terus itu ditaburin pupuk, terus habis itu ditutup bedengan lagi. Oh, pupuknya cuma sekali itu sama mau tanam dipupuk. Terus nanti sudah keluar buahnya dipupuk lagi terakhir. Itu dikasih KCL sama Glower itu biasanya, sama KNO putih. KCL yang buat besarin buahnya itu. Yang cuma NPK 15, 16 ya, sama Furadan itu ya. Saat kita tanam biasanya kan ada yang kecil kan ya. Yang kecil itu biasanya saya pupuk. Ya, yang besar udah nggak usah lah, pupuk susulan dikocor gitu ya. Nanti kan bisa tumbuhnya serentak sama yang samping-sampingnya itu ya, gitu.
Kita lihat yang mana yang kurang nutrisi gitu, kita kocor gitu, biasanya gitu ya, jadi bisa seragam. Netnya itu tergantung perawatan dari petani. Semisal, kalau kita daunnya kurang bagus, mungkin netnya kurang. Tapi kalau daunnya bagus, sehat, netnya juga bagus ya. Ya alhamdulillah, kalau untuk musim ini kayaknya Amanda cocok ini. Perawatannya mudah daripada yang lain kan, bisa dibandingkan sendiri sekarang. Ya alhamdulillah selama ini sih mudah. Melon dari sini kan enak diterima di pasaran. Terus breaknya kan rada tinggi, ya nggak tahu ya. Ya biasanya dibawa ke pasar Kramat Jati, ada yang pasar induk Cipitung, Tanah Tinggi, gitu. Terus yang lokal dibawa ke Laskar Buah gitu ya. Ya bagus responnya ya. Rasanya juga manis. Tiap musim ganti-ganti cuacanya kan ya. Ya kalau cuacanya bagus ya alhamdulillah lumayan. Misalnya kalau kita tanam per lubang, kalau di sini kan modalnya kan 9.000, ya 7.000 sampai 9.000 kan ya. Kalau kita kalikan per lubang keluar 3 kilo sama harganya 5.000 kan sudah keluar 14.000 ya. Nah kalau 7.000 kan modalnya 7.000, kita masih untung kan, masih berapa ya, masih 7.000 ya. Nah, iya setengahnya ya. Untuk bijinya biasanya kita rendam dulu, rendam 2 jam, terus semalam kita kasih lampu gitu, cuma 5 watt ya, terus paginya sudah berkecambah. Habis itu kita semai, kurang lebih 5 hari kita tanam, pindah ya. Per lubang cukup 1. Biasanya dulu di bibit, tapi sekarang enggak kayaknya. Sekarang itu sudah pakai itu apa, man konsep biru. Dari awal itu antara umur 12 hari sampai 20 dikasih itu dosis tinggi. Jadi bawahnya itu hancur semua. Jadi nggak usah ngambil ilmu sekarang gitu. Banyak yang pakai gitu sekarang. Kalau tanamnya serentak kan susah jualnya ya. Jadi ini bertahap. Misalnya ini kan besok yang umur pertama kan 60 hari. Jadi 62 kita spray sama etrel itu ya, pemasak itu ya, 3 hari kemudian masak. Waktu ngetrel itu udah kita siapkan, ini mau dibawa kemana, ini mau dikasih siapa, kan gitu udah ada ya. Biasanya itu kalau di sini ya petani kan ada yang bandel. Biasanya kalau sudah buahnya besar ya, sudah keluar buahnya itu E-nya nggak perlu tinggi-tinggi, yang kita masukkan yang banyak kan K. Jadi buahnya biar terjaga bagus, aromanya juga enak, terus rasanya juga manis. Tapi biasanya sebagian petani ada yang pakai N, nitrogen ya. Tapi nitrogen kan mau cuma buahnya besar, tapi rasanya kurang. Itu ya. Terus daya tahan di lapak juga kurang ya. Ya alhamdulillah daripada dibanding tanaman yang lain ya, melon ini kan cukup singkat sebenarnya, cuma 60 hari dari semai itu sudah bisa dipanen cepat ya. Daripada yang lain kan lama nunggunya. Untuk harga sekarang dari petani antara 8.000 sampai 9.000. Ya cukup tinggi lah harganya untuk sekarang. Perkiraan untuk biasanya sih kalau cuacanya bagus kayak gini ya, insya Allah per hektar itu 20 pack atau 10.000 ya, itu keluar 4 truk sampai 5 truk. Satu truknya itu keluar 6 ton. Tinggal mengalihkan, kalau 6 kali 4 ya 24 ton. Jadi kita nggak usah mematok yang tinggi-tinggi lah, yang stabil aja gitu. Insya Allah ya lebih dari itu bisa, insya Allah nih, lihat buahnya ya. Pesan aku sih gini, kalau tanam melon mending ya pakai Amanda lah yang sudah teruji ya kan ya. Tadi aku juga jalan-jalan sama di tetangga itu ada yang pakai bibit baru. Nah kelirunya itu kalau pakai bibit baru itu enggak nyoba dikit aja dulu atau gimana sih, itu langsung semuanya. Itu kalau itu ada yang gagal kan 1 hektar tadi. Nah semuanya gagal. Seharusnya kan nggak gitu, sama pingin banding sama selain Amanda kan berapa pack dulu atau nyobalah berapa sampel-sampelnya dulu. Kalau nyoba kan nggak usah langsung banyak. Terus takutnya kalau kayak ini 1 hektar semua kan nggak panen. Kalau cap kapal terbang kan dari dulu kan sudah teruji sampai sekarang. Benih biji andalan petani.